Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman, masih di channel saya Maidianto Production. Di video kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman tentang prospek porang secara ekologi ya, atau dari segi ekologi. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini untuk berlangganan, kemudian tekan tombol lonceng supaya Anda mendapatkan pemberitahuan terbaru dari kami, serta tonton semua videonya, sukai, bagikan, dan jangan lupa berikan komentar positif Anda untuk membangun channel ini menjadi channel yang lebih baik ke depannya untuk berbagi informasi kepada teman-teman semua. Prospek porang secara ekologi berbeda dengan prospek porang secara ekonomi atau dari segi ekonomi. Kalau dari segi ekonomi, kita akan main hitung-hitungan nilai uang ya. Jadi contohnya dimulai dengan berawal dari luas lahan yang akan kita lakukan penanaman porang, berapa area atau berapa hektar. Kemudian kita kalkulasikan berapa bibit yang dibutuhkan. Setelah ketemu jumlah bibit, kita akan hitung berapa harga bibit yang harus kita beli ya. Kita akan beli bibit seharga berapa, kemudian biaya berapa, dan nanti setelah panen kita akan jual berapa porangnya. Itu kalau secara ekonomi. Contohnya misalnya kita beli bibit 40 juta, kemudian pemeliharaannya misalnya 20 juta, kemudian kita jual satu musim atau dua musim itu mencapai 250 juta. Nah, itu keuntungan dari budidaya porang. Nah, itulah yang dimaksud prospek atau keuntungan-keuntungan yang kita peroleh dari budidaya porang secara ekonomi. Kalau secara ekologi, maksudnya adalah prospek atau keutamaan kita budidaya porang ini secara kondisi alam, secara kondisi geografis, atau secara kondisi lahan di mana kita akan melakukan penanaman porang. Apakah porang ini justru menguntungkan para petani di bidang pertanian saja, atau mungkin hanya menguntungkan orang-orang tertentu di bidang perkebunan misalnya, atau hanya menguntungkan orang-orang yang bertani atau menggarap hutan misalnya dari tanaman porang tersebut. Nah, secara prospek ekologi, porang itu justru menguntungkan hampir semua orang, terutama petani-petani baik di bidang perkebunan, di bidang pertanian, bahkan di kehutanan sendiri. Yang kehutanan merupakan wilayah atau daerah di dataran tinggi, biasanya pegunungan, kemudian banyak pohon, justru diuntungkan juga oleh porang ya. Nah, kenapa? Karena prospek porang secara ekologi itu adalah porang itu hampir bisa tumbuh di semua tempat ya, baik di lahan kering, lahan basah, kemudian di ketinggian rendah, sedang, bahkan di ketinggian yang tinggi atau di pegunungan, itu porang bisa tumbuh. Dan cenderung porang itu tumbuh sangat mudah. Anda tanam atau hanya menyentuh tanah pun porang itu bisa tumbuh. Itu keuntungan dari porang secara ekologi. Bahkan pemeliharaannya juga cukup mudah. Kita mau tanam porang itu di lahan terbuka atau lahan tertutup, atau di tempat banyak pohon yang ada naungannya, itu porang itu tetap bisa hidup dan pemeliharaannya mudah. Jadi kondisi seperti apapun, mau di dataran rendah 100 sampai 300, kemudian di kondisi sedang misalnya dari 300 sampai 500 mdpl meter dari permukaan laut, kemudian dari 400 sampai ke 700 atau 750 mdpl di wilayah-wilayah pegunungan atau hutan misalnya, itu porang itu sangat mudah tumbuh, kemudian perkembangannya cepat ya, dibandingkan tanaman-tanaman lain. Contohnya kalau durian biasanya hanya tumbuh di tempat-tempat yang memang suhu dinginnya cukup dan sangat sulit berkembang di tempat yang
rendah atau wilayah panas. Jadi dibandingkan dengan tanaman-tanaman pertanian atau perkebunan yang lain, porang justru sangat menguntungkan ditanam di wilayah atau kondisi lahan dimanapun, rendah, sedang ataupun tinggi, dia terbuka, tertutup, kemudian dia panas ataupun dingin, masih bisa tumbuh. Tentunya kalau dia ternyata di wilayah panas, kita sikapi dengan menambahkan naungan-naungan dengan menggunakan pohon, misalnya pohon sengon atau yang lainnya, untuk tidak terlalu buat porang layu dengan terkena sinar matahari langsung. Itu yang dimaksud prospek porang secara ekologi. Jadi porang sangat mudah tumbuh ya, kemudian mau di ketinggian berapapun, mau di kondisi lahan seperti apapun, porang bisa dibudidayakan. Sehingga semua orang, terutama petani-petani, diuntungkan sekali dengan jenis tanaman yang satu ini untuk dikembangkan baik secara ekologi ataupun secara ekonomi. Satu contoh, di video kemarin sebelumnya yang berjudul prospek porang, itu adalah porang yang budidayakan di lahan terbuka dengan ketinggian kurang lebih 300 meter dari permukaan laut. Hanya ada pelindung pohon sengon, kalau tidak salah 10-12 pohon saja, dengan luas 1 hektar. Pertumbuhan porangnya sangat bagus. Itu artinya salah satu contoh bahwa memang porang bisa tumbuh di mana saja, kemudian bisa dibudidayakan oleh siapa saja, mau di pertanian, di lahan perkebunan ataupun di kehutanan yang merupakan bagian di ketinggian. Oke teman-teman, jadi tanaman porang secara ekologi, apalagi secara ekonomi, sangat menguntungkan untuk teman-teman budidayakan. Jadi jangan ragu dan jangan berpikir panjang lagi, silahkan budidaya porang. Selamat, sukses untuk budidaya porang, dan salam porang Indonesia.